hot news lagi terkait adanya barang bukti mobil expander Nikita Mirzani yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Menurut abang sendiri sebagai praktisi hukum, gimana melihat ini, bang? Jadi gini, kita kopas dulu ya apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani, bahwa kita lihat bukti-bukti yang terpenuhi atau tidak. Satu, Nikita kan kita sama-sama tahu semua bahwa dituntut dengan pasal 27B Undang-Undang ITE, pasal 368 ya, pemerasan, kemudian yang tidak pidana pencucian uang. Nah, persoalannya hari ini kalau disekatakan bahwa ada juga bukti tuh ya, bukti mobil menyebut uang, diberitakan 5 miliar ya kan, 5 miliar. Nah, itu jadikan bukti. Nah, pertanyaan kita kan, apakah bukti itu bisa dijadikan barang bukti ya kan? Itu harus dikopas dulu dari apa yang memenuhi itu jadi barang bukti. Diberitakan saya lihat ini untuk menyebut uang ya kan. Nah, kalau menyebut uang juga terima juga tuh bukti mengembalikan uang sehingga sisa uang 900 juta ya kan, ada bukti juga pengembalian uang. Lalu kalau sudah ada bukti pengembalian uang, maka jangan di framing, diberita di mana-mana bahwa pemerasan yang 4 miliar. Saya nggak sejalan, saya paham dan tidak mendukung seperti itu. Makanya hari ini bukti itu bagi saya bukti yang dipaksakan, itu aja. Kenapa abang bisa bilang ini bukti yang dipasang, sedangkan bagi pengacara Reza Gladys dan juga netizen, wah Niki meres nih, sudah ada buktinya, apa rekamannya, recording yang sudah. Ya. Jadi gini kan, kalau saya sebagai pemikir hukum, kalau ditanya pendapat, saya dari awal sampai saat ini saya bertegas bahwa apa yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini kepolisian, penyidik di Polda itu terlalu paksakan pasal-pasal tersebut. Ya, kenapa saya bilang paksakan? Ya, orang ada bercakap baik-baik, ya kan? Kalau ada percakapan lalu ada tawaran dari si ya pelapor, itu bukan bagian daripada pidana, Pak. Bagian daripada unsur pidana 368 ya, kasus dalam pemerasan itu ada ancaman, ada kekerasan. Kalau hari ini bilang, oh lewat verbal, lewat telepon, loh. Kalau gitu Anda seenaknya meretas percakapan orang, membuka secara publik bicara orang, ya kan? Persoalan soal percakapan yang berkaitan dengan handphone, nomor telepon itu percakapan privat. Tetapi kalau memang ada pemberian uang, saya mau pertegas, ada pemberian uang, saya kasih kamu sekian ya, ini kesepakatan, ini perjanjian, ya kan? Kalau Anda berikan saya uang, saya kasih, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita merujuk kembali dengan persoalan yang hari ini kita Mirzani yang mau dipaksakan dengan, saya bilang paksakan ya, dengan pasal tersebut, saya rasa bahwa itu terlalu dipaksakan dari awal sampai akhir. Saya tidak akan merubah pikiran saya. Saya mau berbagi ini, orang ditetapkan menjadi tersangka minimal 2 alat bukti. Ingat, tanda kutip, alat bukti dan barang bukti itu berbeda. Ya, itu beda, alat bukti dan barang bukti. Jangan di framing bahwa oh ada mobil, barang bukti. Oh, itu bukan alat bukti. Ingat, saya kasih tegas dalam sudah hukum, pemikir hukum harus paham ya. Barang bukti dan alat bukti 2 hal yang berbeda. Kalau alat bukti diatur dalam 184 itu sudah tercover dengan jelas di alat bukti itu. Apakah mobil bagian daripada alat bukti? Bukan. Mobil adalah bagian daripada instrumen atau alat suatu tindak pidana. Pertanyaannya, menjemput uang itu pidana enggak? Tidak. Karena tidak ada orang atau penjahat dalam mobil itu. Dan tidak ada perlakuan tindakan pidana lewat mobil itu. Kalau jemput uang, ya semua orang jemput uang di mana-mana. Ya kan, apalagi saat ini. Pertanyaan saya gini kan, balik lagi. Berapa ribu orang yang diperas di jalan raya? Bisa aja dituntut ya dengan pasal 368 kepada oknum-oknum yang begitu banyak. Ya, pakai aja pasal itu, tangkap semua oknum yang lagi di frame di media sosial memeras rakyat Indonesia, bisa aja pakai 368 pemerasan. Ya, nanti undang-undang ITE 27 tangkap semua oknum di jalan raya. Jadi segala sesuatu di negara ini sudah ada dasar-dasar hukumnya, sudah ada unsur-unsur yang syarat seseorang tidak tersangka lewat pasal tadi 368. Nah, kalau mau dipaksa alat bukti, saya rasa ini terlalu mengada-ada gitu. Maaf, mobil itu barang bukti, dan barang bukti itu harus juga terlihat dengan jelas bahwa apakah ada kejahatan, perbuatan jahat dalam mobil itu yang berdampak kepada pengambilan secara paksa uang itu atau tidak. Kan di framingnya semua itu. Kalau sekarang pertanyaan balik, ya uang dikembalikan. Kenapa tidak di framing 900 juta? Ini perdata. Kapan kau kembalikan uang secara utuh? Kalau memang masih sisa 900 juta, itu perdata, jangan dipaksakan ke pidana, itu seperti itu. Bang, tapi terkait penahanan Niki yang dari 20, 40 dan dari 30 yang harus sebatas akhir kemarin 2 Juni, menurut Abang sudah tepat nggak, Bang? Jadi gini, karena Niki sakit ya. Ya, soal Niki sakit, jadi saya mau berbagi. Kita harus melihat dulu rujukan hukum soal penahanan itu. Saya berbagi dari sejak awal. Kalau kita mengacu kepada pasal 24, pasal 25 kitab hukum acara pidana, itu mengatur tentang tahapan-tahap penahanan.
Di tingkat penyidikan itu 20 hari, kemudian diperpanjang menjadi 40 hari, total 60 hari. Setelah itu kita berpindah ke tingkat penuntut, dalam hal ini jaksa. Jaksa itu kan 20 hari tambah 30 hari, total 50 hari. Nah, setelah itu, lewat daripada itu tanggal 2 kemarin kan berakhir. Status tahanannya harus tahanan yang disebut dengan pengadilan. Kalau tanggal 2 tidak ada status perintah pengadilan bahwa dia ada status, dia harus bebas demi hukum. Gitu. Pertanyaannya kan polisi tidak mempublikasi bahwa status Nikita ini adalah status bukan lagi tahanan gitu. Ya kan, kalau memang sudah lewat tetap keluarkan dia gitu. Kecuali ada surat perintah penahanan dari pengadilan karena melewati waktu tadi. Ya kan? Kita harus tahu bahwa tidak wajib, tapi karena memang ada mekanisme hukumnya kecuali dia 9 tahun ke atas. Ini kan saya lihat bahwa segala hal yang berkaitan dengan kita ini di framing terlalu awal, kemudian mau dipaksakan, mau diterima, sudah rame masuk rame-rame, ya udah dipaksakan segala cara. Tapi mereka tidak pernah menyampaikan bahwa berapa total uang yang sudah dikembalikan. Maka ini murni perdata gitu. Tapi kan sebelum tanggal 2 Juni 8 Mei kemarin berkas sudah lengkap ya kan, jadi Ya. P21 yang tadi Abang bilang. Ya kalau berkas disampaikan sudah P21 kan sudah masuk di register pengadilan. Kalau register pengadilan udah keluar, jadwal sidang udah jalan, status tahanannya harus dari mana? Dari ketua pengadilan. Harus ditunjukkan di publik, di masyarakat Indonesia. Jangan kita menjadi penegak hukum tapi merusak hukum itu sendiri. Gitu. Bang, tapi kan dalam undang-undang ada Bang ya penambahan lagi 30 hari karena seseorang itu sakit atau gimana? Jadi gini, proses mekanisme hukum dalam status tahanan sudah diatur dalam hukum acara pidana. Diatur di dalam pasal 24 dan 25 hukum acara, kemudian di pasal 29 hukum acara pidana itu kita melakukan pencarian pidana. Tapi persoalan kalau sudah dimasuki di P21, perintah ketua pengadilan yang tahan itu wajib, tidak apa-apa. Karena sesuai dengan mekanisme hukum. Jangan kita menambah-nambah atau mengurangi. Tapi apapun itu yang saya bilang, hari ini kalau kasus mau terang, ya limpahkan aja di pengadilan. Biar nanti di eksepsi ini kita mengkopas dari sisi hukum. Karena seorang pengacara kayak kita tidak bisa berpendapat kalau kasusnya udah ada di pengadilan. Karena apapun itu, semua orang yang mau berperkara di pengadilan, baik pidana perdata, penilai cuma satu, hakim. Ya kan, dan kita saja tidak mau melampaui pikiran hakim, karena saya kalau selama ini kan saya bilang ya nih kita dianggap tidak bersalah karena memang undang-undang juga mewajibkan itu, seseorang dianggap tidak bersalah kalau ditangkap tadi, ya kan, itu seperti itu. Bang, terkait Niki dipindah ke Kejari dari tahanan Polda, menurut Abang gimana nih sekarang hari ini? Jadi gini, sewajarnya kan bukan tahanan Polda. Ini saya mau luruskan juga dengan ya Kejari. Dia sebagai tahanan titipan di rumah tahanan negara, rutan. Ya, jangan Bapak bola-balik hukum, Pak. Perbaiki cara berpikir hukum. Dia itu gak akan melarikan diri. Bila pulang aja dia, gitu. Jaksa ini di Jaksa Indonesia kadang-kadang juga ikut alurnya penyidik Indonesia. Ini kan rusak, sama-sama rusak, gitu. Ya kalau ini udah statusnya tahanan kota, nanti dipanggil diperiksa, ya kan? Yang lain kok bisa, kok ini tidak bisa. Ya kalau begini ya, kalau mau hukum berlaku adil, semua orang yang sudah tetap tersangka segaranya ditahan gitu. Pasti banyak itu. Koruptor, penjahat di negara ini, mantan ketua KPK, ya kan? Rampok banyak-banyak tapi belum ditahan. Buktikan itu. Jangan di kasus-kasus yang dipaksakan kayak gini, itu aja. Bang, bisa dibilang Niki dikriminalisasi, Bang ya? Bagi saya, kalau mohon maaf, kalau pendapat hukum Bang Jos, Nikita ini korban kriminalisasi, saya bilang iya, kan dia udah kembalikan uang. Dia udah merasa bahwa udahlah daripada kau membawa masalah jadi besar, udahlah kasih kembali. Tapi bagi saya, uang yang diberikan secara tidak tanpa unsur paksaan, uang itu bukan bagian daripada unsur pidana. Itu aja. Mungkin kalau pidana lain kita tidak taat pajak, iya. Karena apapun itu harus laporan pajak, ya kan? Nah, tapi kalau umpamanya pasal 368, saya sampaikan 368 KUHP itu telah dipaksakan. Itu korban kriminalisasi, itu aja. Kak, sebagai seorang istri praktisi hukum, melihat Niki sebagai seorang perempuan juga, seorang ibu juga yang punya anak-anak yang dikriminalisasi, menurut kakak gimana Kak? Saya berikan pendapat berdasarkan sudut pandang ibu ya, atau sudut pandang perempuan. Jadi bagi saya sih apa yang ditetapkan kepada kita sebagai seorang yang melakukan pemerasan, saya rasa itu kurang tepat, ya kan? Jadi bagi saya mungkin yang saya sampaikan ini bukan secara pandangan hukum ya, karena saya bukannya wilayah saya, itu wilayah para penegak hukum. Cuman bagi saya sebagai perempuan ya, ini sesuatu yang sangat memaksa sehingga bisa menyudutkan dia dan pada akhirnya mengorbankan keluarga, apalagi dia sebagai orang tua tunggal. Ya, jadi saya harap penyidik atau kepolisian kembalikan dia aja ke rumah kalau nggak terbukti salah, ya kan? Kembalikan dia ke rumah. Nggak mungkin dia lari karena anak-anaknya ada. Ini pandangan saya sebagai seorang perempuan ya. Nggak mungkin dia kemana-mana karena ada anak-anak.
ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, misalnya dikonfirmasi dengan dia untuk memberikan keterangan apa yang perlu disampaikan. Itu aja. Bang, terakhir ada statement apalagi untuk menguatkan Niki dan juga ada terkait dugaan wan prestasi sedikit. Menurut Abang setuju gak terkait wan prestasi yang diajukan oleh Fahmi Bamit, kuasa hukum dari Niki, tapi dari tim Reza Gladys bilang ini modus, hal yang aneh dan langka dalam kasus hukum di Indonesia. Menurut Abang sini gimana? Jadi gini, kalau kita bicara tentang perdata ya, perdata kalau membawa ke wan prestasi ada tanda kutipnya, kita lihat dari hukum perjanjian dulu ya kan. Ada perjanjian tertulis dan ada perjanjian lisan. Kalau tadi saya dari pertegas, memang sebenarnya saya tidak mau kupas perdata, pertegas bahwa ada percakapan. Ada percakapan dan percakapan itu mengandung pemberian. Dan pemberi itu telah diberikan, maka ini perdata. Makanya kalau unsur-unsur itu apakah tidak perlu? Pasti orang buka pasal 1320 KUHP Perdata. Ya, suatu syarat-syaratnya suatu klausel perjanjian itu. Ya kan? Kalau memang itu dalam bentuk tertulis lebih kuat lagi. Cuma kan nggak ada bentuk tertulis. Nah, pertanyaannya kalau itu digugat dalam wan prestasi memang saya tidak mau mengkopas karena apapun itu untuk membuktikannya memang agak sulit. Ya, karena apalagi ditambah lagi dengan unsur pidananya yang dikirimkan. Karena kalau umpamanya Bang Jos ini ada perjanjian nih, gimana? Oh, maka saya akan keras, ya kan? Perjanjian tertulis ya pasti keras. Di dalam pasal 138 hukum acara perdata itu perjanjian ada bagian pada undang-undang membuatnya. Perjanjian itu dianggap batal apabila terjadi kebohongan, penipuan dan lain, ya kan? Itu anggap batal. Kemudian kalau kita mengkopas dari apakah perdata bisa menghentikan pidana, dulu bisa selesaikan dulu perdata, makanya perdata selesai baru perdana dilanjutkan. Karena dalam hukum perdata itu hakim sudah diatur, hakim diatur untuk tertib terhadap klausel-klausel yang berkaitan perdata yang disidangkan di pengadilan perdata. Ya contoh di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 itu, ya kan? Itu apabila ada unsur perdata bila ada unsur perdatanya pidananya ditangguhkan. Nah, ini persoalan itu yang saya mau membagi. Nah, ini nanti biar masyarakat lihat sidang kalau jalan kan kemarin kan para pihak kan tidak hadir. Ya kalau nggak hadir kan mediasi masuk dalam pokok perkara, tetap diperiksa. Apa yang menjadi dasar pemeriksaan itu ya salah satunya barang bukti dan saksi ahli. Ya saksi ahli dan kalau memang di pengadilan perdata kan ya bukti kita apa? Contoh transferan balik uangnya. Kemudian selain itu apalagi ahli ya kan dia mendapat kependapat ahli. Sebenarnya kalau saya ya kalau umpamanya dari sisi yang paling tepat saya gugat itu ke kepolisian, kejaksaan, perbuatan melawan hukum. Karena di framing ya perbuatan tidak menyenangkan terjadi kepada Nikita dengan dia di framing sebagai orang yang tanda kutipnya dianggap bersalah ya toh. Karena gini, pertanyaan kita adalah apakah itu unsur pemerasan? Ya kita uji perdata. Ini tidak unsur pemerasan, ini pure bahwa Nikita adalah seorang influencer, seorang yang punya nama besar, lalu produknya itu bagi saya dihargai dengan cara dibayar karena ada hal-hal tertentu karena saya udah beli salah produk. Daripada produknya saya hancur, ya saya kasih kamu uang. Itu bagian dari kompensasi. Gitu. Jangan kompensasi digiring ke pidana kan. Saya pertegas lagi nih. Di Indonesia ini polisi dijadikan alat perampokan sengketa perkara perdata di mana-mana. Saya pertegas ya. Banyak pengadilan lahir setelah orang lagi bersengketa perdata, lo polisi dipakai untuk pidana, untuk merampok orang itu punya hak. Dampaknya apa? Istri mau ambil haknya, terlanjur dipenjarakan. Ya, om dan tante bermusuhan dipidana. Jadi polisi Indonesia perbaiki otak, perbaiki hukum supaya jangan paksakan perkara perdata di pengadilan. Pidana. Tidak boleh, jangan. Ini terlalu banyak korban masyarakat Indonesia yang mana mereka lagi bersengketa perkara perdatanya, polisi giring untuk ditangkap. Banyak. Ya, Polda Jawa Timur, Jawa Barat, banyak sekali saya bilang. Rakyat Indonesia ini mereka sebagai orang yang menjadi korban. Ya, perbuatan sewenang-wenang penegak hukum kepolisian dalam ini penyidik di wilayah barat, ya. Itu sudah kategori apa? Abuse of power. Ya, udah salah di negara ini. Dan memang siapa harus perbaiki polisi? Propam bukan solusi. Perbaiki adalah rakyat mendorong pemerintah, mendorong badan khusus yang bisa memeriksa penegak hukum. Orang yang tidak bisa dipidana hanya 3 yang saya berbagi. Jaksa, hakim, dan polisi. Akhirnya apa? Perbuatan sewenang-wenang lahir. Mereka dilindungi oleh undang-undang pasal 50-51, tapi mereka melakukan abuse of power. Ya, terima suap langsung tetapkan orang tersangka, terima suap langsung memenangkan orang dalam perkara perdata. Ini kan jahat di negara ini. Nah, ini kita ini saya bilang 368 adalah KUHP adalah wujud nyata pemaksaan.
gitu. Pemaksaan. Karena nggak ada unsur pemerasan di situ. Kalau mobil dijemput yang baik karena percakapan, pemerasan. Kenapa nggak dari awal aja dilaporkan? Mohon maaf ya, saya mau berbagi undang-undang dulu secara tegas di publik. Di dalam undang-undang pentransferan dana, undang-undang nomor 3 tahun 2011, kalau ibu ya atau kalau siapapun dalam bentuk pentransferan uang atau penarikan uang ada kesalahan unsurnya di situ, maka dilapor ke bank. Kalau dalam bentuk uang cash ya, uang cash, pertanyaan dia tarik uang. Lalu dia catatan bahwa ini akan saya berikan dengan karena ada penekanan, pemaksaan, pemerasan. Itu yang nanti jadi rujukan kepada penyidik. Gitu. Karena pemerasan itu, kalau memang cuma lihat telepon, kalau lu nggak kasih uang 4 miliar, gue bunuh anak lu. Wah, itu ancaman pemerasan gitu. Jangan dibalik hukum Indonesia. Kalau Bapak balik, ada ribuan polisi jadi tersangka di jalan raya itu, peras orang di jalan. Itu aja dari saya.